Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Recap. Dan bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Oke, film yang akan aku bahas kali ini merupakan perpaduan mencekam antara horor psikologis yang menusuk pikiran dan misteri yang bikin penasaran. Film ini cukup menarik dan sempat bikin heboh di pertengahan 2024 silam. Film ini bukan cuma mengandalkan jump scare, tapi lebih ke atmosfer dan teror yang merayap perlahan. So, sebelum kita mulai, aku mohon banget dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bahas film-film seru lainnya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semua kisah di film ini dimulai pada musim dingin bersalju. Tepatnya saat itu, pemeran utama kita yang bernama Lee Hacker baru akan menginjak usianya yang ke-9 tahun. Di dalam kamar, Lee melihat sebuah mobil tak dikenal terparkir di depan halaman rumahnya. Penasaran dengan mobil itu, Lee keluar untuk melihat lebih dekat. Tapi ternyata tidak ada orang di sana. Suasana terlihat sepi sampai Lee mendengar suara. Iya, suara itu seperti memanggilnya. Saat sedang mencari sumber suara, seorang pria tua dengan riasan aneh muncul di hadapan Lee. Yang lebih anehnya lagi, pria ini mengetahui bahwa Lee akan segera berulang tahun, yang ke-9. Dan dia juga mengatakan hari ini ia menggunakan setelan long legs. Dan kemudian, ini yang terjadi. Kemunculan orang ini jelas menjadi tanda tanya besar. Siapa pria itu? Bagaimana dia bisa tahu Lee akan segera berulang tahun? Dan kenapa dia mengatakan sedang menggunakan setelan long legs? Apa maksudnya? Well, teman-teman, ini masih pembukaan karena kita baru akan memasuki babak pertama. Bab pertama ini diberi judul Surat. Oke, sekarang timeline maju 20 tahun setelah kejadian itu. Lee tumbuh menjadi wanita yang tangguh dan pintar. Tidak heran, kini ia bekerja sebagai agen FBI. Kendati demikian, kejadian 20 tahun lalu sudah ia lupakan. Sayangnya, kita masih belum diberitahu apa yang terjadi di hari itu. Saat ini, Lee sedang mendapatkan tugas baru yang sangat penting. Ia ditugaskan bersama rekannya, Agent Fish, untuk mencari seorang pelaku pembunuhan berantai di sebuah komplek perumahan. Dan dari sini, kita menyadari bahwa Lee Hacker bukan sekedar pintar. Dia juga punya insting yang sangat kuat. Dan itu terlihat ketika mereka berdua sampai di lokasi pencarian. Di mana saat itu Agent Fish akan mencari satu persatu dari rumah ke rumah. Sedangkan Lee, tanpa perlu petunjuk atau laporan, ia mengobservasi semua rumah yang ia lihat. Sampai akhirnya, ia yakin di dalam rumah inilah sang pelaku yang mereka cari berada. 3525. Mengikuti arahan Lee, Agent Fish segera mendekati rumah itu tanpa banyak perdebatan. Sejak awal, Lee menyarankan untuk memanggil bantuan sebagai langkah preventif. Seolah ia sudah tahu bahwa di sanalah pelaku bersembunyi dan apa yang akan terjadi setelah mereka menemukannya. Tapi, untuk yang satu ini Agent Fish menolaknya. Ia akan mencoba memeriksanya sendiri tanpa bala bantuan. Dan kemudian, ini yang terjadi. Tanpa aba-aba, sebuah peluru langsung bersarang di kepala Agent Fish. Shock, sekaligus bingung. Situasi ini tidak memberikan banyak pilihan. Lee harus bertindak dengan cepat. Mau tidak mau, ia masuk sendiri dan menemui pelaku yang ternyata sudah menyerah. Ya, pelaku sudah menyerah lebih dulu di sudut kamarnya. Wow, Dewi Fortuna kelihatannya berpihak secara penuh sama gadis muda satu ini. Semua kejadian ini menarik perhatian kepala FBI, Agent Carter. Ia melihat Lee punya potensi besar. Untuk membuktikan itu, Lee diharuskan melakukan screening psikologis. Dan hasilnya, Lee memiliki kemampuan visioner yang lebih baik dari kebanyakan orang. Atau, kalau kita di Indonesia, hal ini biasa kita sebut dengan indera keenam nih teman-teman.
Special Agent Lee Harker. Camera, table, mother, father, piano. Potensi besar yang dimiliki Lee membuat Carter yakin kalau dia adalah orang yang tepat untuk melanjutkan dan menyelesaikan sebuah kasus lama. Kasus yang belum pernah terpecahkan selama 30 tahun. Kasus besar yang cukup mengerikan sekaligus menarik nih teman-teman. Di mana seorang ayah membunuh anak dan seluruh keluarganya sebelum akhirnya ia bunuh diri. Kasus yang sama terjadi di beberapa tempat dan dengan pola yang sama pula. Tentu, ini bukan lagi sebuah kebetulan. Dan Agent Carter yakin ada pihak ketiga di balik kasus ini. Tapi sayangnya, kasus ini minim bukti. Sampai saat ini, bukti yang terkumpul hanyalah surat-surat yang ditinggalkan di TKP. Namun, tulisan di dalam surat itu bukan tulisan tangan korban. Artinya, seseorang pasti menyelinap masuk, walaupun tidak ada bukti yang kuat bahwa ada penyusup di dalam rumah. Dan lebih anehnya lagi, surat-surat ini ditulis dengan simbol-simbol okultisme dengan tanda tangan Longlegs di akhirnya. Setelah semua penjelasan dan rangkaian proses yang panjang hari ini, Carter mengajak Lee untuk main ke rumahnya, memperkenalkannya dengan istri Carter, Anna, dan anaknya yang bernama Ruby. You know, there's such a thing as looking too long. Oh, hey, this is Agent Lee Harker. Harker, this is my beautiful wife, Vanna, and our daughter, Miss Ruby. Hal ini dilakukan Carter karena di misi berikutnya, Carter dan Lee akan sering bekerja sama. Di momen ini, Ruby mengajak Lee untuk bermain di kamarnya. Dan dari perbincangan ringan, bonding di antara mereka mulai terbentuk. Hingga Lee menceritakan bahwa sebenarnya ia ingin menjadi seorang artis, bukan seorang agen FBI. Di akhir pembicaraan, Ruby mengundang Lee untuk hadir di ulang tahunnya nanti. Setelah makan malam dan perbincangan hangat dengan keluarga Carter, kini Lee harus pulang ke rumahnya. Saat ini, Lee tinggal di sebuah kabin yang letaknya nggak jauh dari hutan. Vibe sepi dan horor di pinggir hutan terasa di scene ini. Kehangatan singkat yang tadi Lee rasakan di rumah Carter membuatnya menjadi rindu akan keluarga satu-satunya yang ia miliki. Ibunya, Ruth. Untuk melepas rindu, Lee menelepon sang ibu, tapi tampaknya hubungan orang tua dan anak ini lagi tidak baik-baik saja. Tepat saat sedang menelepon, Lee mendapatkan teror. Dari jendela Lee melihat seorang berdiri di halaman belakang rumahnya. Namun saat diperiksa, Lee menyadari orang itu tidak lagi di luar, melainkan tengah menyelinap masuk ke dalam rumah. Entah bagaimana, ia berhasil masuk dan keluar tanpa ketahuan. Saat Lee masuk, ia hanya menemukan secarik surat. Surat itu ditunjukkan langsung untuknya dengan instruksi yang jelas. Jangan dibuka sebelum tanggal 14 Januari. Di bawahnya tertera tanda tangan Longlegs. Wow, ini gila banget. Bagaimana bisa? Pelaku bukan hanya selangkah lebih maju dari Lee. Dia bahkan sudah mengetahui nama dan alamat pribadinya. Ini adalah pelanggaran batas yang serius. Dan ini semua akan berlanjut di bab kedua. Bab kedua ini diberi judul Semua yang Kau Pikirkan. Pada bagian ini, Lee perlahan akan menemukan pola-pola yang selama ini terpecah dan akan menyatukannya. Dan itu semua dimulai dari malam ini juga. Kedatangan Longlegs ke rumahnya menjadi kabar buruk dan tanda tanya besar bagi Lee dan kita tentunya. Suasana semakin mencekam. Rasa takut jelas mulai hadir di benak Lee. Tapi ia memutuskan untuk mengabaikan pesan yang ada di surat itu. Malam itu juga, ia membuka surat tersebut dan menemukan pesan yang ditulis dalam simbol-simbol okultisme
yang sama sekali belum ia pahami. Bagi teman-teman yang belum tahu, simbol okultisme adalah simbol yang dipakai dalam praktik dan kepercayaan terhadap mistis dan hal gaib untuk merepresentasikan sihir dan kekuatan dalam bentuk teks yang bertentangan dengan agama mayoritas. Dalam skenario ini bisa diartikan sebagai sekte sesat nih teman-teman. Meski begitu, Lee mulai mencari arti dari simbol-simbol itu satu demi satu. Ia memilih untuk tetap terjaga sepanjang malam. Pada momen itu, tanpa Lee dan mungkin kalian juga tidak sadari, sebuah siluet seseorang terlihat tengah mengawasinya dari sudut kamar selama beberapa detik. Tak menyadari akan hal itu, Lee akhirnya berhasil memecahkan isi surat itu. Dan surat itu ternyata berisi ancaman mengerikan yang ditujukan kepada ibunya. Isinya mungkin bisa kalian baca di layar kalian, karena aku nggak sanggup untuk membacanya. Teror langsung dari terduga pelaku adalah resiko yang harus ditanggung seorang detektif jika teror itu untuk dirinya. Dan hal itu masih bisa diabaikan. Namun, jika teror itu ditujukan kepada keluarga terdekat, tentu ceritanya akan berbeda. Khawatir, panik pasti menjadi serangan pertama di pikiran. Kendati demikian, Lee berupaya keras untuk tetap fokus dan stay on karakter. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan cepat. Semua kesibukan ini bahkan membuat Lee belum sempat mengistirahatkan matanya. Hingga sebuah telepon dari Carter masuk nih teman-teman. Carter memintanya untuk datang ke sebuah TKP baru. Sebuah rumah, sebuah keluarga yang menjadi korban baru. Dan iya, kalian sudah bisa tebak. Surat Longlegs ada di situ, yang artinya keluarga ini menjadi korban yang kesekian kalinya. Melihat surat itu, seperti sudah terbiasa dengan simbol-simbol okultisme, Lee kini dengan mudah mengartikan isi surat itu. Dan dia juga yakin bahwa anak yang menjadi korban di rumah akan berulang tahun tanggal 14 nanti. Jelas hal ini membuat Carter jadi bertanya-tanya, bagaimana Lee bisa mengetahuinya? Dan dengan polosnya, Lee menjawab, I only looked long enough, sir. ya, ia menjawab karena sudah terlalu sering melihat, jadi dia bisa tahu. Sesimpel itu. Dan tak mau ambil pusing atau mempermasalahkan hal itu, Carter membawa Lee ke sebuah kamar. Kamar yang menjadi TKP utama di rumah ini. Seperti halnya kasus Longlegs yang lain, ayah dari keluarga ini menjadi eksekutor dan ditemukan tewas di garasi dengan sebilah pisau dapur. Sedangkan anak dan istrinya sudah terbaring kaku di atas tempat tidur mereka. TKP ini baru dilaporkan, tetapi hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa jenazah telah berada di lokasi selama sebulan, ditandai dengan pembusukan dan banyaknya larva. Dan dari hasil pemeriksaan juga mereka menyimpulkan usia anak gadis itu bersekitar 9 hingga 10 tahun. Usia ini konsisten dengan putri setiap korban Longlegs. Ini merupakan sebuah pola yang jelas. Namun sayangnya, belum menghasilkan petunjuk yang signifikan nih teman-teman. Tekanan pekerjaan ini membuat Lee terlihat lebih stres. Jauh sebelum gajian bulanan datang menghibur. Namun, penyelidikan harus terus berjalan. Karena itu, Lee menelepon ibunya, Ruth, untuk mengabarkan bahwa ia akan sangat sibuk selama beberapa pekan ke depan. Something important. Di akhir percakapan, ibunya berpesan agar Lee selalu berdoa, memohon perlindungan, dan berharap sang putri bisa pulang untuk ulang tahunnya di minggu depan. Be careful they don't work you too hard, all right? I probably won't be able to make it. Lee, honey, our prayers protect us from the devil. Kini, bukti-bukti sudah banyak terkumpul. Lee tinggal mencocokkan korelasi yang ada hingga membentuk sebuah pola algoritma yang utuh. Untuk mencapai tahap itu, ia jelas membutuhkan waktu dan referensi tambahan. Lee menghabiskan waktunya di kantor dan perpustakaan demi mendapatkan semua pola dan korelasinya. Selama proses ini, Lee tak pernah lepas dari bayang-bayang Longlegs yang seakan terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Tapi, Lee mengabaikan semua gangguan itu.
ia tetap on track pada penyelidikannya. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan algoritma yang dicari, sebuah pola yang menjadi petunjuk baru. Dari hasil penyelidikan, Lee melaporkan bahwa Longlegs memiliki pola. Ia selalu membunuh 6 hari setelah hari ulang tahun putri korbannya. Algoritma yang ditemukan itu, jika dihubungkan dengan kalender linear, akan membentuk visual dari simbol segitiga terbalik. Ini jelas merujuk pada simbol-simbol satanisme nih teman-teman. Untuk saat ini, pola itu masih belum lengkap. Tanggal 13 masih kosong. Hal ini mengindikasikan Longlegs akan beraksi dalam waktu dekat. Jika benar, Lee yakin bahwa Longlegs tidak beraksi sendirian. Pasti ada seseorang yang menjadi kaki tangannya untuk membantunya. Kaki tangan itu bertugas membantunya untuk bisa masuk ke rumah korban tanpa dicurigai. Sebab selama ini tidak pernah ada tanda-tanda penyusup yang terlihat di TKP. Untuk memperkuat semua bukti dan dugaan, Lee kini melanjutkan penyelidikan ke keluarga kamera. Keluarga ini adalah satu-satunya yang memiliki korban selamat dari serangkaian kasus Longlegs. Korban selamat itu adalah Carrie Ann, yang saat kejadian berada di sekolah ketika sang ayah menghabisi seluruh keluarganya sebelum akhirnya bunuh diri. TKP utama keluarga kamera berada di sebuah lumbung pribadi yang telah ditandai Longlegs dengan simbol X. Simbol itu menuntun mereka ke sebuah lantai yang dihiasi simbol salib. Ketika lantai itu dibongkar, isinya membuat mereka kaget melihatnya. Kenapa? Karena ada boneka yang mirip banget sama Carrie Ann, terkubur dengan rapi. Boneka itu kemudian langsung dibawa untuk diforensik, karena ini pasti clue penting dari Longlegs. Dan hasilnya, dokter forensik bilang boneka ini dibuat dengan sangat teliti, menampilkan sebuah keindahan dan kesempurnaan, tentu dalam tanda kutip. Dibuat dengan handmade, rambutnya pakai rambut manusia asli, kulitnya pakai porselin yang dipoles dengan smooth banget. Tapi yang paling creepy, di dalam kepalanya ada sebuah bola besi yang dianggap sebagai otak dari boneka itu. Dan uniknya, bola besi itu punya frekuensi suaranya sendiri, yang kalau kita dengerin udah pasti cukup membuat bulu Johnny kita merinding. Tepat di momen ini, ketika suara dari bola besi itu diperdengarkan, Lee mulai berhalusinasi. Dia dapat visual-visual aneh yang dia sendiri nggak ngerti maksudnya apa. Kendati demikian, Lee tetap melanjutkan penyelidikannya tanpa menghiraukan halusinasinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria tua dengan riasan putih. Dan wajahnya seperti, mohon maaf, bencong operasi. Menistakan mata banget pokoknya. Ia datang ke sebuah minimarket hanya untuk mengganggu penjaga toko, yang menandainya sebagai orang dekil yang sering berkunjung. Dan orang ini gak lain adalah Longlegs. Sekarang, kita kembali ke Lee dan Carter. Beranjak dari penemuan sebelumnya, mereka melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi rumah sakit jiwa tempat Carrie dirawat. Carrie mengidap katatonia akut pasca tragedi yang menimpa keluarganya. Katatonia adalah kondisi di mana individu akan mematung karena tidak lagi mampu menunjukkan gestur atau ekspresi dalam berinteraksi. Semenjak tragedi itu, Carrie hanya duduk di sudut ruangan. Namun, 2 hari yang lalu tepatnya tanggal 11, seorang pria datang dan secara ajaib membuat perubahan pada dirinya. Pria itu tak lain adalah Longlegs. Saat diperiksa di buku tamu, nama yang tercantum adalah Lee Hacker. Wow, Longlegs kini seolah sudah mengetahui langkah Lee berikutnya nih teman-teman. Bahkan kelemahan sistem rumah sakit memudahkan aksinya. Tamu hanya mengisi daftar tanpa diperiksa identitas asli. Ini jelas menyulitkan identifikasi bahwa pria itu mungkin Longlegs atau mungkin yang lain. Tapi siapa lagi yang akan mencantumkan nama Lee Hacker kalau bukan Longlegs? Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana Longlegs bisa mengenal Lee Hacker? Semua pertanyaan besar ini harus kita tunda dulu, karena mereka harus segera memeriksa Carrie Ann. Meski kesadaran Carrie sudah kembali, tapi tak menutup fakta berinteraksi dengannya tetap terasa tidak nyaman. Dengan gaya bicara yang dingin dan tanpa ekspresi,
Carrie menceritakan apa yang ia ketahui ketika sang ayah membunuh pendeta yang datang sebelum akhirnya membunuh sang ibu. Ini cukup menarik teman-teman, mengingat Carrie tidak berada di TKP saat kejadian. Tapi dia bisa menceritakan dan menggambarkan bagaimana situasi saat itu. Carrie juga mengakui dia akan sangat senang jika Longlegs datang menemuinya. Bahkan, ia akan melakukan apa saja yang diminta Longlegs, termasuk membunuh Lee. Carter mempertanyakan bagaimana Longlegs bisa mengetahui nama Lee. Sebuah pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab Lee. Namun, satu bukti lain menunjukkan hal berbeda. Sebuah fakta terungkap nih teman-teman. Ibu Lee, Ruth, pernah menelepon polisi untuk melaporkan adanya penyusup di rumah mereka, tepat saat Lee akan berulang tahun, yang ke-9. Tapi, Lee mengakui tidak mengingat peristiwa itu. Lee seperti menutupi sesuatu yang belum jelas. Apalagi karena ia juga tidak memberitahu Carter bahwa ia menerima surat dari Longlegs. Carter percaya bahwa Lee mengalami hilang ingatan. Ia meminta Lee untuk mengunjungi rumah ibunya. Harapannya, Lee bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Lee akhirnya berkunjung ke rumah ibunya. Namun, Ruth terlihat biasa saja menyambut kedatangan Lee. Ruth tampak seperti seorang yang depresi dan sulit fokus. Dibuktikan dengan kondisi rumahnya yang sangat berantakan. Barang-barang dibiarkan berserakan tanpa dirapikan. Dalam momen ini terungkap kontradiksi nih teman-teman. Meskipun Ruth terlihat taat agama, tapi faktanya adalah kebalikannya. Ia justru tertawa lepas saat menyadari Lee sebenarnya tidak pernah berdoa, dan Ruth meyakini Lee bahwa doa tidak pernah membantu mereka, menyiratkan bahwa Tuhan tidak pernah hadir dalam hidup mereka. Ruth juga menegaskan Lee beruntung bisa tumbuh dewasa karena apa yang ia lakukan. Sebuah pernyataan yang lebih dari sekedar pengorbanan orang tua. Sayangnya, Ruth sendiri juga tidak mengingat masa lalu. Meski demikian, ia tidak pernah membuang barang peninggalan Lee, dan Lee bisa menemukan jawabannya di kotak yang tersimpan di kamarnya. Saat berada di kamar dan membongkar kotak penyimpanannya, Lee menemukan tumpukan foto. Di antara foto-foto itu, terdapat foto sebuah keluarga yang ternyata merupakan salah satu korban Longlegs. Yang lebih mengejutkan lagi, di sana juga ia menemukan foto Longlegs itu sendiri. Foto ini merujuk pada adegan awal film saat Lee pertama kali bertemu dengannya. Perlahan, ingatan Lee tampaknya mulai kembali. Kini, semua mulai terlihat jelas. Pecahan-pecahan misteri mulai tersusun. Semua petunjuk yang ia miliki kemudian Lee laporkan kepada Carter. Dengan bantuan foto yang ditemukan, mereka berhasil mengidentifikasi dan melacak Longlegs. Tapi entah bagaimana mereka melakukannya. Yang pasti, Longlegs ternyata memiliki nama asli Daniel Ferdinand Coble. Dan mulai saat ini, kita akan memanggilnya sebagai Coble. Sir, I'm gonna need you to get down on the... Dari sebuah video interogasi, Coble menyapa Lee seolah mereka sudah saling lama mengenal. Adegan ini benar-benar sangat mengganggu. Coble mengatakan bahwa Lee sebentar lagi akan berulang tahun, dan mereka semua akan berada di sana, di tempat yang dia sendiri tidak jelaskan. Ia meminta untuk dipertemukan dengan Lee. Kemudian, Coble mulai menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Lee, dan ini berlangsung selama 24 menit tanpa henti. Lee sadar, hanya dia yang bisa berbicara dengan Coble, sehingga ia memutuskan untuk menemuinya secara pribadi. Sebelumnya, melihatnya di TV saja udah sangat tidak nyaman, dan kini Lee harus berhadapan langsung dengan orang ini demi mengetahui motif dan identitas kaki tangannya. Suasana intens menyelimuti ruangan interogasi. Rasa takut tak lagi bisa Lee tutupi. Terlebih lagi, Coble menyambutnya dengan nyanyian. Dari sini, Coble menjelaskan bahwa ia adalah pelayan dari setan yang ia sebut sebagai The Man Downstairs. Coble juga memberitahu Lee bahwa ibunya merupakan bagian dari sekte mereka, dan Lee bisa menanyakan seluruh kebenaran kepada sang ibu. Coble lalu berpamitan, mengatakan aku akan berada sedikit di mana saja. Sebelum akhirnya, Someone's been helping you. Who is the man downstairs? Why don't you ask your mommy? Hail Satan. adegan ini benar-benar disturbing banget teman-teman.
Coble membenturkan kepalanya dengan begitu keras ke meja hingga dia meninggal. Sekarang kita memasuki babak ketiga, akhir dari misteri yang diberi judul Gadis yang Berulang Tahun. Apakah ini mengartikan persembahan Longlegs hanya menargetkan para putri yang akan berulang tahun? Apakah semua akan terjawab dan berakhir di sini? Belum ada jawaban pastinya. Tapi yang jelas saat itu, Lee panik dan takut. Semua tindakan Coble berada di luar nalar. Seperti kerasukan, Coble membenturkan kepalanya sendiri dengan keras. Lee jelas syok melihat hal ini. Mengerikan. Kejadian itu terjadi tepat di depan matanya. Kematian Coble aka Longlegs berarti hilangnya terduga pelaku, kehilangan bukti, dan kunci dari kasus ini. Artinya penyelidikan bisa saja terhenti. Padahal sedikit lagi kasus ini akan berakhir. Kasus yang sudah lama terkubur, kini seolah meluap ke permukaan berkat kedatangan Lee. Misteri itu mulai terpecahkan dengan sendirinya. Namun ketika semua tinggal disatukan, terduga pelaku sekaligus kunci kasus ini malah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Tentu hal ini membuat Lee disalahkan atas semua ini dan memicu kemarahan Carter. Mereka tidak bisa menetapkan Carrie sebagai tersangka. Jika mereka menetapkan Carrie Ann sebagai kaki tangan, itu mustahil. Dia sudah berada di rumah sakit jiwa selama lebih dari 8 tahun. Dan kini dikabarkan melompat dari jendela rumah sakit dan meninggal seketika. Lee memutuskan untuk pulang menemui ibunya, ditemani oleh Agent Browning. Namun setibanya di rumah, Ruth tidak ada. Tak lama kemudian, suara tembakan terdengar dari luar, di luar dugaan, dan tanpa alasan yang jelas. Ruth menembak Agent Browning yang sedang menunggu di mobil sebanyak 2 kali, tepat di hadapan Lee yang melihat dari jendela. Sejenak, mungkin kita akan mengira tindakan Ruth dipicu karena gangguan mentalnya. Tetapi ternyata ada kenyataan yang jauh lebih kelam di baliknya. Lee panik dan bergegas menghampiri ibunya. Di sana, Ruth sudah bersama sebuah boneka yang sangat mirip dengan Lee saat kecil, lengkap dengan pakaiannya. Pada momen ini, kita bisa menebak siapa kaki tangan Coble sebenarnya. Ya, Ibu Lee, Ruth adalah kaki tangan Coble selama ini. Ruth menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengaku melakukan semua ini demi Lee, agar putrinya sematawayang bisa tumbuh dewasa seperti orang normal lainnya. Di momen ini, kita akan flashback, ditarik kembali tepat saat awal film dimulai. Saat itu, Lee baru akan berusia 9 tahun. Ia dan ibunya hidup berdua, benar-benar sebatang kara, kesepian, tidak pernah ada yang datang berkunjung. Tidak ada saudara, teman, bahkan serigala buas sekalipun tidak ada yang peduli. Sampai akhirnya di tengah musim salju, seorang pria tua datang. Coble, ia datang membawa hadiah berupa boneka. Dan dari situlah semua teror dan kekacauan ini dimulai. Coble datang kembali pada malam hari dan menawan Ruth. Tidak berdaya, Ruth disekap, tetapi ia akhirnya mengajukan sebuah penawaran. Ruth meminta agar Lee diizinkan untuk terus hidup normal. Sebagai gantinya, ia bersedia menjadi pelayan iblis. Coble menerima tawaran itu, dan sejak saat itu, boneka Lee disimpan dan Lee kehilangan ingatannya. Kini semua aksi Coble dilanjutkan oleh Ruth. Apa yang harus dilakukan Ruth? Ia akan mengetuk pintu dan mengaku membawa hadiah dari gereja untuk putri yang akan berulang tahun. Penipuan inilah yang membuat para korban mudah menerima Ruth masuk ke dalam rumah. Ruth harus memastikan boneka itu diterima dan dibuka oleh keluarga korban. Lalu, biarkan boneka itu yang bekerja. Boneka itu menggerakkan setiap ayah korban untuk membunuh keluarganya sendiri sebelum akhirnya sang ayah bunuh diri. Dan semua aksi mengerikan ini harus disaksikan oleh Ruth. Saat itu, sisi manusiawi Ruth masih ada. Ia jelas mual dan mengalami tekanan batin hebat melihat semua pembantaian itu. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ruth sudah terjebak dalam situasi yang mustahil untuk ia tinggalkan. Ditambah lagi, selama ini ia merasa sangat sendirian. Bahkan ia beranggapan Tuhan pun tidak hadir saat ia membutuhkannya. Keputusasaan inilah yang membuat Ruth menguatkan diri hingga hari ini. Dari adegan ini, semua menjadi jelas. Depresi Ruth, penampilan seperti orang dengan gangguan jiwa, sikap pasif, dan kebiasaan sentimental menyimpan barang tanpa merapikannya selama bertahun-tahun. Semuanya adalah hasil dari satu hal, mental dan psikis Ruth yang sudah terguncang hebat.
Ruth harus berhadapan di persimpangan antara moralitas dan kehidupan itu sendiri. Jelas, ia memilih untuk bertahan hidup demi dirinya dan putrinya. Mengetahui semua ini, Lee meminta ibunya untuk mengakhiri, mengingat Cobble sudah tiada. Tapi tahu apa kata Ruth? Ruth menolak berhenti. Bagi Ruth, Cobble tidak mati, melainkan baru saja terbebas. Kemudian, Ruth menembak boneka Lee sambil berkata bahwa Lee juga akan terbebas. Dan sebuah asap hitam keluar dari boneka Lee. Pada momen ini, suasana intens sangat terasa. Perasaan bingung, panik, dan gelisah bercampur hingga akhirnya Lee jatuh pingsan. Setibanya Lee terbangun, ia terbangun di sebuah ruangan basement di dalam rumahnya, yang ternyata adalah tempat Cobble pernah tinggal dan bekerja nih teman-teman. Tidak ada waktu untuk memikirkan itu, Lee segera mencari ibunya dan menemukan bahwa Ruth sudah pergi untuk aksi berikutnya. Tiba-tiba, sebuah telepon masuk memberitahu bahwa Lee melewatkan ulang tahun Ruby, putri Carter. Mendengar itu, Lee bergegas menyusul ke rumah Carter dan menemukan Ruth sudah di sana lebih dulu, bersama boneka yang mirip dengan Ruby. Jelas, Carter adalah target berikutnya. Lee mencoba menyadarkan Carter, tetapi pengaruh iblis jahat ini jauh lebih kuat dari kesadaran Carter. Ternyata, pengaruh itu tidak hanya menyerang Carter, melainkan seluruh keluarga ini sudah dikuasai iblis. Di momen ini, Ruth meminta Carter untuk memotong kue. Carter dan istrinya mengikuti perintah Ruth. Carter, that's my mom. Tetapi sebelum pergi, Carter memastikan bahwa hanya dirinya yang akan kembali dari dapur, sementara istrinya tetap di tempat. Hal ini menegaskan Carter akan memulai eksekusi mereka. Suasana dalam scene ini benar-benar terasa mencekam, teman-teman. Setelah menyelesaikan istrinya, Carter kembali dari dapur dengan pisau, lalu berusaha membunuh putrinya Ruby. Tak ada pilihan, Lee menembak Carter 2 kali hingga pria itu terbujur kaku. Ruth tak terima ritualnya digagalkan dan mencoba membunuh Ruby sendiri, berharap Lee tidak akan mencegahnya kali ini. Lee dengan cepat menembak kepala ibunya dan Ruth pun meninggal seketika. Demi mengakhiri semua teror Longlegs, Lee mencoba menembak boneka Ruby. Namun tahu apa yang terjadi? Senjatanya tak bisa digunakan. Ia mencobanya berkali-kali, tapi tak satu pun peluru yang keluar. Pada akhirnya, Lee membawa Ruby keluar meninggalkan boneka itu di dalam rumah. Dan film pun berakhir. Dan di adegan akhir, kita diperlihatkan Cobble yang tampaknya sudah mengetahui akhir dari cerita ini. Ia kemudian memberikan ciuman perpisahan kepada kita semua. Sungguh momen penutup yang menjijikkan sekaligus menyeramkan. Sumpah film ini sangat disturbing banget, apalagi Cobble yang diperankan oleh Nicolas Cage. Penampilannya sungguh kena banget teman-teman. Gaya dan riasan nyentrik ala band metal yang kental nuansa satanik sangat terlihat. Riasan Cobble aja udah buat mata kita nggak nyaman, apalagi Lee yang berhadapan langsung. Dan sekarang kita masuk ke babak penjelasan, di mana Lee sendiri ternyata merupakan korban dari Longlegs, tapi masih selamat karena ibunya bersekutu dengan Longlegs untuk menyelamatkan Lee. Bagi Ruth, tidak ada yang lebih penting dan berharga dibandingkan Lee, mengingat juga tidak ada yang tampaknya peduli dengan mereka. Ayah Lee tidak sama sekali digambarkan atau dibahas di film ini. Fakta menarik lainnya adalah ternyata selama ini Cobble tinggal di rumah Lee tanpa Lee sadari. Ini membuktikan Ruth benar-benar menjadi pelayan Cobble secara utuh. Selain itu, di film ini juga tidak dijelaskan bagaimana para FBI bisa menyimpulkan lokasi Longlegs hanya berdasarkan foto. Tidak ada langkah logis yang ditunjukkan FBI di dalam film. Pada akhirnya, Lee dipaksa membuat pilihan terberat, yaitu membunuh ibunya sendiri demi mengakhiri teror Longlegs dan menyelamatkan Ruby. Namun di momen klimaks, ketika ia mencoba menghancurkan bukti terakhir, boneka Ruby, senjatanya tiba-tiba macet. Boneka itu ditinggalkan dan Lee hanya bisa membawa Ruby keluar. Akhir yang menggantung dan ciuman menjijikan dari Cobble di akhir film menegaskan kebanyakan teror sejati tidak berakhir ketika pelaku utama tewas, melainkan terus hidup dalam ketakutan dan luka yang tersisa di pikiran kita. Hal ini sangat kuat menggambarkan seperti apa mental para korban dari tindakan kriminal. So, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah film ini bukan hanya menggambarkan tentang horor supranatural, tapi bagaimana trauma yang diwariskan dan konsekuensi dari keputusasaan yang ekstrim. Oleh karena itu teman-teman, jangan biarkan rasa kesepian, putus asa mengganggu rasional berpikir kita. Jangan pernah merasa sendiri, selalu ada tempat untuk kita bersandar. Jika bukan manusia, maka selalu ada Tuhan yang menemani kita. Dan kita harus percaya akan hal itu, karena dengan sebuah kepercayaan kita bisa yakin
semua yang akan kita lalui akan baik-baik saja. Well done nih teman-teman. Sekian film kali ini. Aku El undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan selalu jadilah yang terbaik dari dirimu dengan memulai satu kebaikan kecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.